Oke, tema hari ini kita adalah tentang eh, masalah dosa. Apakah definisi dosa? Tidak ada definisi dosa lain. Sebab kata dosa itu jangan saudara pikirkan bahwa dosa itu seperti yang dipikirkan oleh orang Islam, halal dan haram, dan artinya seperti Anda pikirkan di dalam pikiran Anda. Ya, dosa itu boleh tidak boleh. Kalau melanggar yang tidak boleh berarti Anda berdosa. Kalau ada dilarang masuk, kemudian Anda masuk, itulah dosa. Bukan, ya. Dosa itu bukan seperti itu. Kata dosa, ya, terminologi kata dosa itu bukan melanggar, tidak ada, ya. Melanggar itu dosa bukan. Karena kata melanggar dari kata parabosa atau paraptoma. Artinya bisa berarti negatif, bisa berarti positif. Kalau Anda ada satu batas, ya, ada satu batas, terus kemudian Anda melewati batas itu, baik itu Anda ke arah yang sebelah sana maupun dari sana pergi ke sini, itulah namanya parabosa atau paraptoma, melanggar. Nah, kalau ada orang dari satu kandang, dari satu kurungan begitu ya, dari satu area, terus dia melintasi batas area itu, atau jangan jangan bilang orang dah. Misalnya kita katakan itu kuda ada di dalam kandang ya, kuda ada di dalam kandang, kemudian dia lewatin itu pagar, itu namanya paraptoma atau parabosa. Ya, itu sebenarnya ada lebih dalam lagi ya, paraptoma itu lebih spesifik lagi. Tetapi pada umumnya di dalam Alkitab kata melanggar itu disebut dengan parabosa. Ada satu dua ayat dengan kata paraptoma. Tetapi kalau sebaliknya, kuda itu kembali ke dalam kandang dengan melintasi pagar tersebut, namanya juga tetap parabosa. Baik itu keluar maupun itu masuk, melewati pagar itu, itulah yang namanya parabosa atau paraptoma. Transgresi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tetapi LAI banyak menerjemahkannya dengan kata dosa. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah. Mengapa? Karena jadi itu menjadi pemikiran banyak orang bahwa namanya dosa itu melanggar. Misalnya Anda kena tilang, itu dosa, karena Anda melanggar kan? Nah, karena Anda melanggar, itu dosa. Misalnya Anda itu eh, ketangkap polisi karena heroin, itu dosa. Ya kan, karena melanggar hukum. Ya kan? Misalnya Anda eh, berbohong, itu dosa. Misalnya Anda marah, itu dosa. Tapi masalahnya firman Tuhan berkata, jikalau engkau marah, jangan berbuat dosa. Ya, engkau boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Nah, ini kan jadi kompleks kan? Jangan marah, kedagingan itu dosa. Ya kan? Kedagingan itu adalah sebuah, kalau Anda dipimpin oleh daging Anda, ya, maka Anda akan berdosa. Kejadian 4 ayat 7. Engkau harus berkuasa atasnya, atas desire, atas tesuka atau kedagingan itu ya. Kalau engkau tidak berkuasa atasnya, maka dosa itu mengintip. Dan terjadilah pembunuhan yang pertama oleh Kain, oleh maut, oleh satu orang ya. Maut itu masuk. Nah, jadi kata dosa itu nanti Anda bisa, sebetulnya ada pendahuluannya adalah apakah Adam berdosa. Ya, saya tidak membuat satu presentasi di situ. Ini juga saya tidak akan buat presentasi supaya Anda bisa masuk ke kelas evangelis lebih detail. Oh sorry, tentang dosa Adam ini ada di kelas apologetik. Apa bedanya evangelis dan apologetik? Evangelis adalah dasar-dasar, lebih banyak tentang sejarah, ya, kanon Alkitab, bagaimana bahasa di dalam Alkitab, lebih ke teori-teori yang sebenarnya di STT, di Sekolah Tinggi Teologi itu ada diajarkan, tetapi saya mengajarkannya dengan cara yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena yang di Sekolah Tinggi Teologi, kalau misalnya Anda pergi ke STT yang karismatik, maka ada banyak hal yang ditutupin di sana ya, tidak akan dibuka seluruhnya karena biasanya dosen-dosennya akan menghindari perdebatan di dalam kelas, biasanya, tidak semua ya. Tapi dari yang sudah-sudah, saya beberapa kali, saya ada dua kali ya saya kuliah, dua kali kuliah, itu selalu dosen-dosen kami menghindari perdebatan di kelas. Saya sebetulnya kurang pas ya, tetapi ya itu kan aturan mainnya mereka, jadi sudah saya setiap kali ada perdebatan disuruh diem. Jadi mereka benar-benar menghindari, dan kebanyakan STT menghindari perdebatan. Kecuali yang saya tahu hanya di Satya Wacana yang mengizinkan perdebatan terbuka. Kalau mereka sudah
terjadi perdebatan, oke kita bikin open forum namanya. Dan itu debatnya di forum dan ditonton oleh mahasiswa seluruh kampus tersebut. Ada sekitar 10.000, 12.000 mahasiswa ya. Itu open forum di Balairung ya. Kita bikin di Balairung, bikin perdebatan teologis atau debat akademis. Oh itu benar-benar debat. Ya, kalau di Satya Wacana mereka dibiasakan debat ya. Saya nggak tahu sekarang ya, saya nggak tahu sekarang. Zaman tahun 90-an mereka tuh diizinkan debat di forum terbuka. Jadi mereka semua unek-unek itu bisa keluar semua. Dan memang cenderung ke kiri ya. Kalau Satya Wacana dulu orang bilang ini ke kiri-kirian begitu ya. Karena memang di sana kita belajar Marxis. Padahal Marxis kan dilarang. Tetapi sebenarnya salah ya kalau Marxis itu dilarang. Karena Marxis itu bukan komunis, itu beda sama sekali dan orang itu banyak yang nggak ngerti. Nah, orang-orang Indonesia banyak begitu, nggak ngerti, sok-sokan ngerti. Oh Marxis itu komunis, siapa bilang Marxis itu komunis? Marxis itu bukan komunis. Komunis mengacu kepada ajarannya Marxis, tapi dia dipotong, nggak semuanya. Jadi jangan, banyak orang Kristen seperti itu. Saya mengajarkan Trinitas ya, saya mengajarkan Trinitas. Oh Paulus Trinitas itu katanya Tuhan nggak bisa dikonsep. Nah inilah on semua nih orang-orang. Itu ada di grup-grup itu ya. Katanya nggak percaya Trinitas, tapi kok malah ngajarkan Trinitas. Katanya Trinitas itu tidak biblikal. Katanya Tuhan tidak bisa dikonsep. Makanya dengar yang lengkap. Kamu baru baca judulnya sudah kejang-kejang. Kamu nggak dengerin yang lengkap semua video saya. Kalau orang ya bilang saya mengajarkan Trinitas, sebelumnya saya sudah kasih tahu, kalian yang pengikut Trinitas, pemuja Trinitas, saya bisa jelaskan Trinitas lebih biblikal daripada kalian. Itu maksudnya, makanya saya tunjukkan nih Trinitas yang benar. Yang benar itu yang ada di sekolah-sekolah teologi yang sah, yang jelas, mau itu di Satya Wacana, Duta Wacana, mau di STT Jakarta, kamu pergi ke sekolah teologi yang manapun, kalau diajarin Trinitas, ya modelnya itu yang Athanasius, yang Tertullian, ya. Dan saya ajarkan ini yang benar, bukan yang macamnya Muriwali atau si Deki, itu Sabellian justru. Ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian orang-orang yang cuma tahu kulitnya, yang penting dia bilang Trinitas. Kalau saya kan, saya ngajarkan Trinitas dengan bagus sekali. Tidak ada yang bisa bantah, tidak ada satu dari kalian bisa bantah Trinitasnya saya. Yang bisa bantah cuma saya sendiri, karena saya tahu clue-nya. Ya, makanya saya nggak Trinitas lagi. Apakah Trinitas salah? Balik lagi, enggak, bukan salah. Tapi saya sudah beyond itu. Saya sudah melewati namanya Trinitas. Kemudian saya pikir binitarian. Tadi kan Trinitarian. Saya pikir binitarian. Apakah binitarian? Kalau Trinitarian kan hipostasis Allah, ya, perwujudan Allah terdiri dari 3 eksistensi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa beda dengan anak beda dengan Roh Kudus. Itulah Trinitarian. Ya, kemarin Anda silakan ikuti video saya bagaimana menjelaskan Trinitas kepada Muslim. Tidak ada orang Islam bisa bantah. Tidak ada orang Islam bisa bantah. Kedua, binitarian. Apakah binitarian? Oh sebentar. Apakah bedanya Trinitas dengan Sabellian? Sabellian juga Trinitarian loh. Sabellian itu juga Trinitarian, tetapi Sabellian berkata Bapa itulah anak itulah Roh Kudus. Makanya saya kemarin jelaskan, kalau Muriwali berkata hukum either or harus dipakai di dalam membaca Alkitab, maka Muriwali itu Sabellian. Paham ya? Makanya dengerin kalian itu orang-orang kadang-kadang ya orang Indonesia itu kalian kalau dengar sesuatu asal dengar sedikit rasanya udah pinter sekali. Ya. Saya itu buat bikin satu kalimat saja bacanya itu puluhan buku. Kalau kami bikin tesis, ya saya itu 2 kali bikin tesis ya. Saya cuma mau nulis 1 kalimat, tahu nggak? Saya tuh cari referensinya dari banyak sekali buku, hanya demi menyokong kekuatan dari tesis ini, kekuatan 1 kalimat ini. Ya, jadi saya mau bikin 1 kalimat aja saya mikirnya lama gitu loh. Dan itulah yang namanya akademis. Artinya nggak cuma bacot doang, harus tunjukkan ini dalilnya, ini menunjukkan seperti ini. Ditunjukkan dalilnya mana, bukunya mana, saya tunjukkan semuanya. Nah, sama ketika saya membuat satu dalil Trinitas, itu semua dikoreksi dari berbagai macam buku yang saya baca, dan itu semua saya pergi ke seluruh STT di seluruh dunia, sama itulah yang namanya Trinitas yang benar. Bukan yang versinya Deki atau versinya Muriwali. Ya, Muriwali itu kan either or. Maka dia sebenarnya terjebak di dalam Sabellian. Kecuali Muriwali bisa berkata hukum intuisi, maka itu bisa diterima. Tetapi dia bilang either or, maka dia akan selalu Sabellian. Karena namanya hukum logika yang rasional
itu harus mengikuti hukum either or, hukum identitas, persamaan, dan hukum persamaan. Itu sudah hukum logika. Ya, tetapi ada lagi hukum yang lain, ada dua hukum yang lain, hukum intuisi dan satu lagi hukum yang tidak bisa mencakup, yang postmodernisme itu, yang Muriwali bilang postmodernisme itu. Bagaimana A yang Bapa yang sama dengan Allah, Yesus yang sama dengan Allah, Roh Kudus sama dengan Allah, tetapi Bapa bisa beda dengan Yesus, Yesus bisa beda dengan Roh Kudus. Itulah yang namanya postmodernisme, hukum logika dalam postmodernisme. Nah, kalau Muriwali tidak mau masuk dalam hukum logika postmodernisme, maka Muriwali akan masuk di dalam Sabellian. Itu sudah either or. Dia ada di sini atau di sana. Itu either or. Ya, saya kasih tahu namanya hukum either or. Deki juga Sabellian. Ya, karena Deki mengatakan ada 3 nenek, nah, ada 3 manusia. Jelas, dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan 3, itu satu, echad. Nggak bisa saya, Muriwali, dan Deki jadi satu, bersatu, terus kita pun jadi satu, nggak bisa, nggak ada. Ya, loh itu Adam dan Hawa tetap 2, bukan. Dia kan satu daging, makanya bukan dibilang satu antropon, satu daging, satu basar, kedagingan, nafsunya satu. Ya, satu nafsu, satu tesuka, satu tujuan, bukan satu antropon, bukan satu Adam. Ya, tapi yang echad adalah dagingnya yang disebut echad, bukan Adam dan Hawa ada 2 antropon atau 2 Adam. Jadi satu, kan Hawa juga disebut Adam karena manusia kan, semua manusia mau laki-laki atau perempuan itu disebut Adam secara humankind, maksudnya manusia ya, tapi Adam adalah proper name tapi juga bisa noun. Nah, yang jadi satu itu bukan Adamahnya, yang jadi satu bukan antroponnya, yang jadi satu adalah basarnya, sarksnya. Itu makanya suami istri tetap ada suami, tetap ada istri, tetapi sarksnya, basarnya yang echad, dibilang di dalam Kejadian, dan mereka menjadi satu daging. Bukan satu soma, bukan satu share, bukan satu adamah, tapi satu basar, satu sarks. Itu harus ngerti tuh istilah-istilah begitu. Kedua, ya, si Deki, saya ilustrasikan dengan nenek-nenek supaya jelas kan. Berarti kan ada 3 nenek-nenek. Nah, maka dia akan terjebak di dalam Sabellian juga. Ya, di dalam Sabellian juga. Bagaimana bisa ada 3 nenek-neneknya Deki, neneknya Paul, neneknya Muriwali adalah satu? Nggak ada neneknya, nggak bisa, kecuali bikin organisasi yang namanya Gerwani. Ya, jadilah satu organisasi, tetapi tetap 3, nggak bisa jadi satu, nggak ada echad di situ. Sedangkan statementnya dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad, echad, ya, dan yahid, echad, harus echad. Artinya jadi satu, ngeblend itu, namanya echad itu ngeblend. Makanya saya jelaskan yang namanya tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu bukan jiwa, jiwa bukan roh. Tetapi yang namanya manusia bukan cuma tubuhnya doang, bukan cuma rohnya doang, bukan cuma jiwanya doang. Harus jadi satu, tubuh, jiwa, roh. Itulah namanya manusia. Namanya Elohim, nggak bisa cuma El doang. Harus jadi satu. Yesus itulah Elohim. Ya, makanya saya ilustrasikan dalam Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi itu sebenarnya sangat rapuh teori itu. Konsep itu sangat rapuh. Karena itu terlalu besar. Setelah saya mengerti itu rapuh sekali teori Trinitas itu, konsep itu. Ya, saya tidak akan ceritakan di mana rapuhnya. Ya, Anda yang bisa memahami Trinitas sampai situ dulu. Nggak apa-apa. Karena Anda tetap akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Akan bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui itu. Nggak usah khawatir. Karena nggak sesat Trinitas itu. Yang sesat ketika si orang Trinitas ini kemudian mengaku-ngaku Trinitas Athanasius, tapi dia ngajarnya Sabellian, terus ngata-ngatain orang Sabellian. Nah, dia yang sesat itu. Dialah yang sesat itu sesungguhnya. Nah, kita balik lagi, dosa. Orang baru tengok dikit, oh itu dosa, semua dosa, dengan dosa. Makanya hidupmu menderita. Kayak saya itulah, hidupnya enak, menikmati. Ketika engkau di dalam Kristus, 1 Yohanes 3 ayat 9, barang siapa lahir dari Allah, maka ia tidak berbuat dosa lagi. Satu lagi tuh, ada satu orang tuh ya, yang ngaku-ngaku bekas pendeta, segala macam, ilmunya sudah tinggi, bacaannya Watchmeni segala macam. Ada Watchmeni itu bacaan gua tahun 90.
Dia baru baca sekarang, saya sudah selesai tahun 90, Watchmen itu. Ya, bapak saya itu koleksi Watchmen. Koleksi banyak sekali Watchmen. Saya membaca itu sampai belenger bacanya, udah bahasanya aneh ya kan. Tapi saya baca, karena dipaksa baca sama bapak saya. Karena saya debat dengan bapak saya kan, saya debat sama ayah saya. Nah, saya baca Watchmen. Watchmen itu zaman tahun 90 saya sudah tamat. Kamu baru belajar sekarang itu ya, siapa itu? Yang di grup itu namanya badai-badai apa itu ya? Topan badai apa siapa itu. Nah, salah karena kamu bacaannya baru teori doang. Nah, saya sudah beyond itu. Bukan saya sombong, bukan. Kan saya sudah baca, saya sudah ngerti apa yang seperti apa teologinya Watchmen ini. Ya kan? Saya kan paham benar. Abalov juga mengajarkan sama. Dulu saya ikut pemuritan di Abalov sampai selesai. Ya, sampai pendamai, peniup, penuai, ya, sama sampai pekerja. Wah, sudah jauh kita tuh, sorry man. Itu semua juga dari aplikasinya Watchmen nih, ya, yang intinya sistem pemuritannya Abalov zaman itu tahun 90-an. Dari Watchmen ini juga sama. Kami campur ya sama Juan Carlos Ortiz juga tapi ya. Nah, sekarang kita balik. Ketika kita mengerti kata dosa, harusnya si Edi Badai ini mengerti, ya, Edi Badai namanya ya, dia harusnya mengerti apakah dosa itu manusia lama dengan manusia baru. Kalau dia baca Watchmen nih, nah, dia nampaknya bacanya dia bingung, keblinger dia bacanya, nggak bisa membedakan manusia lama, manusia baru. Kalau orang sudah ada manusia lama, manusia baru, manusia lama udah nggak ada. Kalau dia ada dua-duanya, maka bingung, namanya schizofren, kepribadian ganda, atau sakit jiwa. Sakit kepribadian ganda, namanya sakit jiwa. Nah, begitu ya, bisa jadi Batman, bisa jadi Joker, bisa jadi Yesus, bisa jadi yang lain-lain, itulah kepribadian ganda. Kalau ada manusia lama, manusia baru hidup bersama-sama, itulah kepribadian ganda. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah kata dosa itu. Dosa itu sama seperti kalau saya tanya, apakah arti kata goal? Goal itu apa goal? Nah, dosa itu adalah kebalikan dari goal. Goal, tujuan. Tujuan itu apa sih tujuan? Nah, Anda harus deskripsikan tujuan. Tempat kemana kita pergi atau menuju tempat kita mau ke sana, apa yang kita kerjakan untuk menghasilkan itu tujuan. Sekarang apa kata dosa? Nah, dosa adalah ketika kita nggak nyampe ke sana. Itulah dosa. Jadi jangan Anda artikan benar salah. Enggak. Bukan. Benar salah, melanggar, ya, dan segala macam itu dengan segala macam tetek bengeknya adalah penyebab dari dosa. Penyebab dari kita tidak mencapai tujuan itu. Itu bedanya ya. Makanya nanti di dalam penjelasan di dalam Yudaisme, Anda akan menemukan kata Torah. Nah, sebentar ya, mendingan saya gambar. Ya, coba kita lihat. Hamartia, ya. Hamartia itu kan adalah meleset dari sasaran. Ini sebenarnya sudah sering saya ajarkan, meleset dari sasaran. Contohnya itu begini, ya. Ini adalah sebuah papan skor, ya. Kita tujuannya kan yang di sini, terus ini ada panahnya nih. Maka panah ini harus menuju ke sana, ya. Panah ini kita maunya menuju ke sana nih. Ini baru tepat tujuan. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, bentar. Ada yang mau add ya? Oke, admit, silakan masuk ya. Nah sekarang kalau ini ada ke sana, ini apalagi ke sini, maka yang ini namanya hamartia. Inilah yang benar. Kalau ini namanya hamartia, itulah dosa. Jadi yang namanya dosa adalah meleset dari sasaran. Ya, meleset dari sasaran. Bukan melanggar, nggak ada di sini, nggak ada pelanggaran, nggak ada pelanggaran apa-apa. Pokoknya panah kamu nggak sampai ke sini, itu sudah itu namanya hamartia. Tujuan Anda adalah kepada hidup yang kekal. Kalau Anda nggak masuk ke hidup yang kekal, itulah hamartia. Jadi kalau Anda masuk neraka, itu namanya hamartia, meleset gitu loh. Misalnya itu begitu ya, endingnya kan begitu. Cuman kita lihat sebenarnya ada ending, ada dari awalnya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, beranak cuculah, berkembang biaklah. Jadi kalau Adam dan Hawa tetap di Eden, ya, dia nggak pernah berkembang biak kan selama di Eden, maka dia disebut hamartia. Kalau Anda dipanggil sebagai seorang Kristen,
Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda diberi perintah yang sangat jelas untuk memberitakan Injil. Kalau Anda tidak memberitakan Injil, Anda dipanggil, lihat ya 1 Petrus 2 ayat 9. Kita buka ya 1 Petrus 2 ayat 9. Mengapa kita memberitakan Injil? Mengapa kita harus berbuat baik diakonia ya? Jadi marturia dan diakonia. Ya intinya nanti Anda bisa baca nonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada 2 panggilan orang Kristen, 2 hal yang Tuhan mau kita lakukan, kehendak Bapa, telematao pater. Ada 2, diakonia dan marturia. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lihat ya, tujuannya apa sih kita ini menjadi terpilih? Ya, tujuannya apa sih kita menjadi imamat yang rajani, kita menjadi imam yang rajani, dikuduskan, menjadi kepunyaan Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Mengapa kita dipanggil dari gelap kepada terang? Supaya kita memberitakan. Jadi kalau Anda tidak memberitakan Injil, Anda sedang hamartia. Ya, kalau Anda tidak memberitakan Injil, Anda tidak marturia dan diakonia, Anda sedang hamartia. Paham? Kalau Anda tidak memberitakan Injil, marturia, bersaksi, bukan berapologia ya, bukan berapologia. Memberitakan Injil itu berbeda dengan berapologia. Di dalam pemberitaan Injil yang berat seperti saya, selalu berapologia. Tetapi di dalam bersaksi itu, ketika Anda tidak bisa berapologia, Anda jawab yang Anda bisa, jangan mengada-ngada, jangan berasumsi. Bilang, wah saya nggak tahu, tapi ini kesaksian saya mengalami. Contoh ya, ada orang fitnah saya tidak baik, Paul kurang ini, Paul kasar, Paul ini kedagingan, Paul gini, Paul ini. Tetapi kemudian ada orang, ini misalnya contoh nih, ini contoh, saya kan mendingan kan kita baik-baikin diri kita ya, kita bilang contoh. Kemudian ada orang yang merasakan kebaikan yang pernah saya lakukan. Dia bolak-balik, orang-orang ini merasakan. Maka ketika Anda bicara sama orang-orang ini tentang kejelekannya Paul, dia akan bilang, oh ya, buat kami Paul oke. He is our father. He is our like our father. Dia Paul itu seperti bapak bagi kita. Ya. Jadi mau Anda buduk-budukin saya seperti apa kepada orang ini, dan itu kenyataan ya. Ini saya cerita contoh tapi juga kenyataan gitu, di contoh. Orang-orang ini kan saya bilang, no problem with him. Anda baru tahu kulitnya, Anda belum ngerti. Dia kan jawab begitu, Anda nggak ngerti, saya kenal Paul. Udah simpel. Ya. Jadi ketika Anda bersaksi ya tentang Paul, ini ceritanya tentang Paul, Anda bersaksi tentang Paul yang baik, yang ganteng, yang lucu, yang suka bergaul, yang sangat ramah, yang sangat murah hati, ya tidak pendendam, pandai baca tulis, misalnya begitu. Karena cerita bersaksi tentang Paul. Lalu ada orang cerita, apa buktinya Paul begini-begini? Makanya kamu harus kenal sama Paul. Kamu kan belum kenal sama Paul. Kan begitu jawabannya orang-orang ini. Oh, tapi kan dia begini, saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Dia tidak bisa berapologia, tetapi pengalaman saya dengan Paul selalu baik. Sama, ketika Anda bersaksi tentang Yesus, pengalaman Anda dengan Yesus selalu baik. Makanya miliki pengalaman itu. Kalau Anda yang sedang diancam perceraian, Anda miliki pengalaman bahwa Anda dipulihkan dari hidup yang rusak itu. Jangan malah terus cerai. Tapi kalau Anda diceraikan, itu berbeda. Kalau keputusannya pada Anda, jangan bersikukuh. Tapi ada kalanya, itu keputusannya Anda nggak bisa lakukan. Jadi sudah banyak hal. Itu complicated ya, perceraian itu complicated. Tapi saya hanya bilang, kalau keputusannya di Anda, lalu Anda harus menceraikan. Oh jangan. Jangan pernah menceraikan. Jangan pernah bercerai. Kalau Anda suami istri mendengar pengajaran saya hari ini, Anda harus bersikukuh tidak bercerai. Boleh berpisah tetapi tidak bercerai. Dan Anda berdoa masing-masing, puasa. Seberapa berharganya keluarga dan pernikahan Anda? Seberapa berharganya anak-anak Anda bagi Anda? Berdoa puasa. Kalau Anda tidak mau disalib,
anak Anda nanti yang akan disalib buat Anda. Ya, buat memuaskan. Anak-anak itu tidak mau dilahirkan, tidak pernah minta dilahirkan. Ya, anak-anak tidak ada anak merengek-rengek dalam mimpimu minta dilahirkan, nggak ada. Kamu bikin enak, jadilah anak. Jadi jangan mau enaknya doang. Hati-hati kamu sudah punya anak. Ya, Anda harus tahu bedanya. Bertobat kalian ya, yang melegalkan perceraian. Jadi Anda bisa bersaksi kepada orang lain ketika Anda dipulihkan. Kayak saya nih, saya bersaksi dengan mantap. Banyak keluarga-keluarga, kalau saya bilang, kalau kamu bayar harga, kamu akan dipulihkan. Dipulihkan, dia ngalamin. Sakit enggak? Sakit. Tapi itu kan namanya salib. Katanya mau pikul salib sangkal diri setiap hari. Munafik loh. Mulutnya mah bilang sangkal diri pikul salib. Baru disenggol sama bini lu. Ya, baru lihat laki lu jalan. Udah minta cerai. Nah, jangan. Ya, jangan. Apalagi Anda orang tua jangan bilang cerai ke anaknya. Suruh cerai, suruh cerai. Oh, jangan. Hati-hati kamu orang tua. Jangan. Anda pendeta, jangan pernah bilang iya boleh bercerai. Jangan boleh. Jangan pernah. Oh, haram jadah. Jangan. Anda nggak boleh bilang begitu. Ya, Anda sedang membuat orang itu hamartia. Nanti meleset dia dari sasaran, dari tujuan dia menikah. Tujuan dia menikah apa? Untuk menghasilkan keturunan yang ilahi. Kemudian Anda suruh cerai. Anak-anak ini nanti nggak jadi keturunan ilahi. Anak-anak ini kan tanya, di mana Tuhan Yesus waktu ayah dan ibu bercerai? Di mana Tuhan Yesus waktu ibu saya digebukin sama ayah saya? Di mana Tuhan Yesus waktu ibu saya pergi sama laki-laki lain dan tidak pulang ke rumah lagi? Dan ayah saya kemudian menikah lagi dan saya menderita oleh karena ibu tiri. Di mana Tuhan Yesus? Anda sedang hamartia saat itu, tidak mencapai tujuan ilahi dari pernikahan. Ya, itulah hamartia. Bukan saat bercerainya, tetapi ketika Anda tidak bisa mencapai tujuan itu, anak Anda ada kecewa, kepahitan, dan menghasilkan keluarga yang berantakan lagi, dan menghasilkan lagi, menurunkan lagi keluarga-keluarga yang berantakan lagi, itulah yang namanya hamartia. Ya, asal usulnya dari apa? Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Mengapa bisa meleset? Mengapa bisa meleset? Mengapa? Karena untuk mengarahkan panah ini ke sini supaya jangan hamartia, ada caranya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Kita hapus, kita klik. Yang namanya Torah. Torah secara umum, itu panjang penjelasannya, tapi secara umum artinya to aim, the target. To aim the target. Ya, untuk mengarahkan kepada target. Ini targetnya. Ini panahnya, inilah kita, seperti anak panah di tangan pahlawan, ya kan? Inilah kita, inilah kita. Inilah sasaran kita untuk menghasilkan keturunan ilahi di dalam pernikahan kita, kan? Inilah sasaran. Makanya jangan seks sebelum menikah. Anak saya ajarin. Saya bilang ini pilihan buat kamu. Seks sebelum menikah kamu tetap akan diselamatkan, kamu bisa. Tetapi kamu tidak akan diberkati. Kamu akan harus capai segala sesuatu dengan cara yang begitu berat. Tapi kalau kamu hidup kudus sebelum menikah, artinya hidup kudus dengan tunanganmu, dengan pacarmu, dan kemudian kamu menikah dalam pernikahan yang benar-benar kudus, maka kalian berdua akan diberkati. Yang kamu buat, kamu akan selalu beruntung. Karena kamu kudus, dan kamu hidup di dalam hadirat Allah namanya. Dan kamu akan hidup benar. Ya, hidup kudus. Kudus dengan berbuat dosa beda ya. Nanti kita akan ke sana. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Inilah Torah. Torah ngajarin kita, makanya ada latihan memanah. Nah, latihan memanah. Makanya Daud selalu berkata dalam Mazmur, ia melatih tanganku untuk berperang. Itulah Torah. Torah itu melatih kita
Hukum-hukum itu, instruksi-instruksi itu melatih kita untuk mengarahkan hidup kita kepada target ini. Supaya jangan hamartia. Jadi ketika Anda melanggar Torah, itu bukan dosa. Tetapi Anda akan meleset dari sasaran, akan hamartia. Begitu benar hamartia. Begitu Anda meleset, hamartialah Anda. Ya, Torah itu yang akan menuntun Anda supaya jangan hamartia. Ketika Anda langgar Torah itu, apakah Anda langsung hamartia? Enggak langsung hamartia. Tetapi Anda akan kehilangan hal-hal yang baik yang sebenarnya mempermudah Anda untuk ini hal-hal yang baik di sini ada suasana yang baik, kerajaan Allah yang baik itu, hadirat Allah yang membuat Anda bisa keep on focus supaya Anda jangan hamartia. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, barang siapa lahir dari Allah tidak akan hamartia. Tidak akan hamartia. Itulah ya yang konsep tentang dosa yang benar. Bukan Anda melanggar terus Anda langsung dosa, bukan. Tapi karena Anda melanggar itu, maka hidup Anda tidak akan bisa fokus ke sana. Nah, kemudian Yesus yang menebus Anda dari hamartia ini, dari melesetnya ini. Diluruskan, didudukan lagi supaya jangan hamartia, ditudukan lagi. Dengan memberikan Torah di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebuah perjanjian yang baru. Torah yang ditulis di loh hati kita. Bukan di loh batu atau di kertas perkamen. Tapi Roh Kudus adalah Torah yang ditulis di hati kita. Itu yang akan aim the target. Roh Kudus itu makanya hiduplah oleh roh. Jangan hidup oleh daging. Makanya Kain disebut, dibilangin dalam Kejadian 4 ayat 7. Hawa nafsu itu menguasai kamu. Berkuasalah atasnya. Kalau kamu tidak bisa menguasai hawa nafsumu, kamu tidak bisa menguasai dagingmu, maka kamu akan hamartia. Begitu ceritanya. Kita dikasih hawa nafsu, apakah hawa nafsu dosa? Enggak. Hawa nafsu itu enggak dosa. Ketika Anda tidak bisa mengontrol hawa nafsu, dan hawa nafsu itu yang mengontrol hidupmu, menjadi Tuhan, menjadi majikan atas hidupmu, bukan Tuhan lagi ya, bukan Roh Kudus kan. Kalau kita hidup oleh Roh kan berarti kan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan atas hidup kita. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus kan. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, itu sama itu. Jadi jangan bilang beda ya, sama. Karena hanya ada satu roh. Hanya ada satu roh. Nah, roh ini yang kemudian menjadi hukum, to aim the target. Keputusan tetap sama kita, tetapi kita kemudian menyerahkan keputusan kita itu kepada Tuhan. Tuhan yang buat kita supaya selalu aim the target, on focus, stay on the focus, selalu dalam fokus kita kepada Tuhan. Terus kalau gitu saya berzina aja tiap malam pergi ke Alexis. Nah, begitu Anda punya pikiran itu, Anda sedang hamartia. Berarti Anda sedang mau belok, sedang mau belok begitu loh. Karena niatannya tadi, kalau gitu ya gini aja, nah, makanya akan belok. Anda langsung belok itu saat itu. Fokusnya udah nggak fokus lagi. Karena ketika Anda fokus dengan kerajaan Allah, fokus dengan perkara-perkara yang di atas, banyak bilang pikirkanlah, fokuslah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Begitu Anda tidak fokus, Anda hamartia. Tetapi kalau Anda belum lahir baru. Tapi kalau Anda sudah lahir baru dan kemudian di tengah jalan ada pencobaan-pencobaan yang oleh karena keinginan kita sendiri kita dicobai, ya, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri dan kemudian kita jatuh di dalam pencobaan. Bukan jatuh dalam dosa. Ya, kita jatuh dalam pencobaan. Kemudian kita kalau Anda belum lahir baru, ya bablas. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, Tuhan Yesus akan kembalikan Anda supaya tidak hamartia. Ya, Anda belum dibilang hamartia kalau panah itu masih dalam perjalanan. Ya, selama panah itu dalam perjalanan, ini masih on the way, Anda belum hamartia. Nanti begitu tik Anda mati, Anda akan ketahuan di hari mati Anda, di hari Tuhan, buat Anda hari Tuhan buat Anda itu bisa kematian, bisa Tuhan Yesus datang.
di hari penghakiman, Anda akan ketahuan sudah nyampe belum di situ. Sekarang ini kita lagi on the way. Dalam on the way ini kita nggak tahu hamartia apa enggak. Tapi kita tahu sebenarnya kita akan hamartia. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 9 jelas tidak akan hamartia kita. Selama kalau kita lahir dari Allah. Kalau Anda sekarang masih waktu itu saya tak bikin dosa aja, berarti Anda sedang hamartia. Berarti Anda belum lahir dari Allah. Karena orang yang lahir dari Allah tidak akan memikirkan hal seperti itu. Itulah hamartia, itulah dosa. Ya, oke, no problem. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut yang tentang kesesatan. Ya. Ketika ada satu orang mengatakan orang lain sesat, kalau sesat itu kan berarti meleset kan dari sasaran kan. Tadi kan, panahnya kan tadi lurus, satu panah lurus ke depan. Ya. Ini apa namanya? Ini targetnya. Ini targetnya besar ini kan, ini panahnya. Kan kita maunya kan ke sini kan. Tapi ini jadi ke sana, jadi meleset atau ke sini. Namanya kan dia tersesat kan? Ya kan? Kalau dia orang yang hamartia, namanya orang yang tersesat. Gitu. Terus orang-orang ini yang hobi-hobi nyesat-nyesatin ini, si penganut Trinitas yang aspal, asli tapi palsu, yang ternyata dia sabelian, ya kan, macam Muri Wali, Deki dan sebagainya, ngomong ngata-ngatain orang sesat, dirinya sesat ternyata. Kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Kesesatan itu apa? Kamu tahu nggak yang namanya sesat? Definisi sesatmu aja sudah beda dengan apa yang Alkitab bilang. Hamartia itu ya adalah meleset dari target. Orangnya itu namanya sesat, tersesat. Orang yang sesat. Karena dia nggak nyampe target kan. Kenapa dia nggak mencapai target? Karena tersesat ya. Makanya dia nggak mencapai target kan. Simple. Ya. Ayatnya ada di Markus 12 ayat 24. Markus 12 ayat 24. Markus 12 ayat 24. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Kan ayatnya bunyinya begitu. Kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Satu kata sesat, ya, kata sesat dari kata planau. Ya, kata planau, sesat. Artinya mislead. Ya tadi saya bilang, orang yang hamartia tidak mencapai target, dia kan misleading. Ya kan? Nah itulah sesat, planau. Satu. Kemudian karena kamu tidak mengerti kitab suci. Bukan tidak tahu ya. Sebab kalau kata tidak tahu, itu dari kata ginosko. Tapi dia, kata tidak mengerti itu, dia dari kata bukan ginosko. Tetapi dia menggunakan kata eidotes. Atau eido, artinya apa? Artinya tidak menghargai, tidak menerima, tidak pasif, tidak mau menghargai kitab suci. Karena kamu tidak komit kepada kitab suci. Dan ditulis, karena kamu tidak mengerti kitab suci, skriptur. Ya, jelas sekali kata skriptur. Jadi ada kata planau, mengapa planau? Kamu tidak persif, kamu tidak komit. Kamu tidak menerima yang tertulis, skriptur yang tertulis. Kenapa enggak bilang logos saja? Kenapa Yesus bilangnya skriptur? Harus skriptur, ya, grafa. Harus grafa. Grafa itu berarti yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Orang yang tersesat itu orang yang tidak menerima yang tertulis. Kamu sesat sebab kamu tidak mau menerima yang tertulis. Kamu tidak mau mengakui yang tertulis. Tapi yang tertulis itu apa? Kitab suci, grafa. Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kamu sesat karena kamu pakai pengajarannya Bapak Gereja. Ya, Bapak Gerejanya saja sudah cium patung. Bapak Gerejanya saja sudah cium patung. Yesus nggak pernah cium patung loh. Bapak gerejanya saja sudah pakai mantra-mantra. Yesus nggak pakai mantra-mantra loh. Nangkep ya? Ketika Deki Muriwali, Gilbert, CP, dia berusaha memahami tulisan Bapak Gereja, saya berusaha memahami grafa.
yang tertulis di Alkitab. Ya, 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Nangkep ya? Kamu sesat, kamu planau, karena kamu tidak eido, karena kamu tidak menerima. Ya, tapi kamu yang lain, kamu nggak mau menerima yang grafa, skriptur, tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang tertulis. Jadi siapa yang sesat? Orang-orang yang ngarang-ngarang yang nggak ada di Alkitab itu nanti sesat. Udah begitu dia nganggap orang lain yang sesuai dengan Alkitab sesat lagi. Oh, Alkitab itu harusnya begini, kamu nggak bisa. Ini kan sudah, saya bilang ini udah tertulisnya begini. Oh enggak, itu adalah esensial, hakikat, itu adalah maksudnya. Aduh, tertulis sudah begini. Enggak, itu adalah di dalam nama apa, di dalam nama Anak dan dalam Roh Kudus, itu adalah esensial dari kuasa. Gundulmu peang kuasa. Nggak ada di situ tulisan kuasa, dinamon. Nama ya nama. Namamu yang kau berikan kepadaku, nama Bapa diberikan kepada Yesus. Kamu tidak tahu, itu kan maksudnya nama itu adalah begini, bla 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 bla. Sudah jelas, namamu yang kau berikan kepadaku. Udah, bahasa aslinya onoma. Nama, bukan dinamon, bukan power. Oh, Elohim itu kan maksudnya majestic. Majestic gundulmu, Elohim itu udah jelas plural. Grafa. Skripturnya udah jelas begitu, jangan kamu tambah-tambahi, jangan karang-karangin. Makanya dibilang kamu planau, kamu sesat. Itulah artinya sesat. Nah, kalau kamu tidak menerima kitab suci yang tertulis, itulah namanya kesesatan. Kamu pakai tulisan Bapak Gereja, itulah sesat. Kamu pakai tulisannya teolog-teolog, kamu cuplik ini, cuplik itu. Ya, itulah namanya sesat. Mereka bukan nabi kan? Kita kan sudah sepakat bahwa yang namanya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kan kamu pakai yang lain, itulah yang namanya kesesatan. Jadi kalau saya terapkan ini, kalau kalian terapkan takaranmu ke saya terapkan Markus 12 ini. Kamu sesat karena kamu melampaui apa yang tertulis. Kata Tritunggal nggak ada di Alkitab. Jadi kamu sesat. Sebenarnya kan begitu, cuma kan kita nggak boleh bilang begitu. Ya, itu sama saja bilang kamu kafir kan? Apa artinya kafir? Goyim, kamu itu bukan Yahudi, artinya kamu bukan anak-anak kerajaan Allah. Itu kan saya sama aja bilang begitu, kamu bukan orang Kristen, kafir. Kamu bilang sesat. Hati-hati. Yesus bilang orang yang bilangin kafir kepada saudaranya, sesamanya ya, artinya kita sesama orang Kristen. Anda saling mengkafirkan. Oh, Anda kan dimasukkan ke neraka loh. Hei Muriwali, hei Deki, kamu masuk neraka loh, hati-hati Tuhan ampuni kamu. Hei Gilbert, saksi Yehova itu lebih baik dari kamu hidupnya. Ya. Saksi Yehova itu lebih sederhana, bersahaja, lebih cinta Tuhan daripada kamu, gaya hidup kamu. Bertobat kamu Gilbert. Jangan kamu kata-katain orang lain sesat. Takaran yang kamu kenakan kepada orang lain akan ditakarkan kepada kamu Gilbert. Sabelian sudah jelas, bukti-buktinya sudah banyak kalau Gilbert itu Sabelian. Jadi jangan ngomong saya nggak pakai. Tapi kan masalahnya, apa yang salah dengan Sabelian? Yang salah adalah tidak sesuai dengan dokumennya Gereja Bethel, bukan tidak sesuai dengan Alkitab. Tahu ya? Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi jangan tuduh-tuduh orang Sabelian, ya Gilbert. Jangan tuduh-tuduh saksi Yehova itu sesat. Kamu sendiri Sabelian, begitu loh. Muriwali kamu sendiri ternyata Sabelian. Kalau kamu pakai either or Deki, kamu juga sebenarnya Sabelian. Kamu nuduh-nuduh orang lain sesat, kamu sendiri ternyata yang sesat. Bisa-bisa kamu minta bunuh diri kayak si lawyer copet pasar pagi itu si Aderion. Kalau ngomong itu harus pakai data, pakai jelas. Istilah-istilahmu itu harus yang genah. Kamu ngomong-ngomong istilah yang rumit-rumit, kamu tahu nggak artinya? Kemarin saya debat ya malam-malam itu ya, tentang Trinitarian. Saya bilang, kamu tahu nggak Trinitarianmu? Trinitariannya dia tahu nggak? Bapa itu, Roh Kudus dan Yesus keluar dari Bapa. Nah itu namanya bukan Trinitarian. Namanya bukan Trinitarian itu, kamu ngarang dapat dari mana? Ya. Terus satu lagi, kamu tahu, yuk kamu Sabelian. Sabelian itu apa? Kamu tahu Sabelian nggak? Sabelian itu modalisme. Kamu tahu nggak modalisme? Modalisme itu ya model. Tahu kamu nggak tahu model? Modalisme kok model?
Makanya kamu orang Trinitas, belajar dulu kamu sebelum kamu ngata-ngatain orang sesat. Kamu terminologi kata-kata aja kamu kadang becus, nggak ngerti kamu ngata-ngatain orang. Hati-hati kamu orang Indonesia, ya terbiasa bodoh kamu, didikte. Tahu dikit rasanya udah tahu banyak. Asal bisa ngomongnya, kamu rasanya udah hebat. Saya pernah belajar ya dari satu orang profesor, dia ateis, ya, namanya Arif Budiman. Sudah almarhum, beliau itu orang hebat, ya. Dia bisa menceritakan teori sosiologi, teori politik sosiologi, antropologi, teori sosiologi politik dan ideologi yang begitu rumit dengan bahasa yang sederhana, bahkan tukang beca aja ngerti yang dia ngomong. Tukang beca aja ngerti yang dia ngomong. Itu namanya orang benar, orang pinter itu. Saya waktu itu baru belajar, baru melek itu yang namanya politik, baru melek itu ya namanya ideologi itu apa. Saya aja langsung ngerti. Maksudnya begini. Nangkep ya Anda ya. Anda harus tahu, setiap kali Anda ngomong, Anda kudu ngerti yang Anda omongin itu apa. Pahamkah? Itulah yang namanya sesat. Kamu sesat, kamu belanau. Sebab kamu tidak menerima, tidak mengakui, kamu tidak komit. Kamu itu melampaui grafa. Grafa itu artinya yang tertulis. Ya. Jadi kata Tritunggal kan nggak ada di Alkitab. Maka kamu sedang melewati grafa, beyond the grafa, melampaui yang tertulis. Oh tapi kan ditafsir. Iya itu kan tafsiranmu. Itu kan katamu. Ya Alkitab nggak nulis, Alkitab sudah cukup jelas menuliskan kalau Trinitas penting, maka Yesus akan mengajarkannya. Hei anak-anakku, hei murid-muridku, inilah Trinitas. Kamu harus Trinitas. Enggak. Kalau Trinitas itu sepenting perceraian, maka Yesus akan mengajarkan Trinitas. Masalahnya Trinitas itu enggak penting. Tapi perceraian itu yang penting, malah kamu nyuruh orang cerai. Mengizinkan orang cerai. Hei orang-orang reform, mengizinkan orang bercerai. Tahu, merestui orang bercerai. Membela orang bercerai. Yang tertulis kamu tidak akuin, yang tidak tertulis kamu karang-karang, itu yang namanya sesat. Pahamkah kalian orang reform? Itu tadi hanya perumpamaan. Apakah orang reform itu benar-benar enggak? Belum. Yang tahu hanya Tuhan Yesus, dia sudah sesat apa belum. Yang pasti orang reform kan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pasti saksi Yehova percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pasti orang-orang Betel kan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang bahteranya Iin Cipto kan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia akan diselamatkan. Ya, selebihnya itu hanya sebuah tafsir. Tetapi Anda akan tersesat ketika akan hamartia, akan planau ketika Anda tidak komit kepada yang tertulis. Pertamanya Anda cuma planau, cuman tidak komit saja, ya. Aturan-aturannya itu tidak Anda patuhin, belum salah, belum. Tapi nanti akhirnya akan makin belanja, makin jauh. Dan akhirnya benar-benar hamartia, terhilang. Akhirnya benar-benar planau, astray. Begitu ya. Astray itu ya entah kemana, entah itu meleset 1 senti, entah meleset 20 senti, pokoknya astray. Namanya sudah astray, entah kemana, pokoknya nggak nyampe tujuan. Sebagaimana supaya Anda bisa mencapai tujuan, dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan, mengajar. Makanya belajar kitab suci, grafa, supaya jangan astray, jangan sesat. Kalau kamu jauh, supaya jangan sesat. Yang disebut sesat adalah ketika tidak setia kepada yang tertulis. Pahamkah? Jadi Yesus sedang menjelaskan dalam Markus 12 tadi, kamu sesat karena kamu tidak setia kepada yang tertulis. Intinya adalah seperti itu. Kamu tidak persif, kamu tidak bisa menerima. Kamu tidak menerima kitab suci. Tapi kamu malah belajar Bapak Gereja. Bapak Gereja kamu tertulis terus nggak ditafsir-tafsir. Letterless Bapak Gereja kamu pakai. Begitu Alkitab nggak masuk dalam otakmu, kamu tafsir seenak dengkulmu, seenak jidatmu. Jangan dong ya, orang reform, Muri Wali, Deki juga sama tuh ya, sama itu golongannya reform itu. Jangan. Orang cerai kamu malah restuin. Ya.
Kamu nggak mikir anak-anaknya si Veronica itu merana, ya? Oh tapi kan selingkuh, ampuni dong kalau memang selingkuh. Katanya mengasihi, mengampuni, memberkati, pret loh. Ampuni dong. Kalau laki-laki yang selingkuh, kamu paksa si wanitanya menerima. Kalau perempuan yang selingkuh, nggak mau terima, pret loh. Itu yang namanya sesat. Kalau kamu ingin orang lain berbuat kepada kamu seperti itu, berbuatlah kepada orang lain hal yang sama. Itu kan the golden rule, di Bible ada. Ya Matius 7. Pahamkah artinya kesesatan? Itulah dosa dan kesesatan. Haleluya.